Di sini saya akan pilih Design with Figma. Kemudian di sini saya akan pilih iPhone 11 Pro. Nah, oke. Nah, secara langsung kita akan diarahkan ke halaman kerja di dalam Figma sendiri. Tapi, sebelumnya saya akan kembali dulu. Dan di sini juga disediakan beberapa proyek yang bisa kita pelajari yang sangat mempermudah kita sebagai pemula dalam mempelajari Figma ini sendiri. Oke. Saya kembali lagi ke dalam halaman kerja. Nah, di sini saya sudah berada di halaman kerja di Figma. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui di dalam halaman kerja ini, seperti yang pertama, ini disebut sebagai kanvas, kemudian di sebelah kanan disebut dengan properties, di mana setiap objek yang kita miliki di dalam frame ini akan memiliki properties-nya sendiri. Kemudian yang di sebelah kiri ini disebut sebagai layers, di mana layer-layer dari project kita akan ada di sini. Kemudian yang di bagian atas disebut sebagai tools bar yang terdiri dari beberapa tools yang bisa kita gunakan. Nah, oke, kita akan mulai dari tools bar terlebih dahulu. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, seperti di sini kalian bisa mengekspor project kita dan kita bisa berikan kepada para stakeholder atau tim kita. Kemudian di sini juga ada plugin. Kebetulan plugin kita di sini masih kosong karena kita baru saja membuat akun dan masih banyak juga yang bisa kita eksplor di sini. Nah, untuk fungsi-fungsinya sendiri, kita akan mengetahuinya sambil jalan saja. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya ada yang namanya Move Tools. Move Tools ini terdiri dari dua tools, yaitu Tools Move dan Tools Scale. Untuk fungsinya, sebentar lagi akan saya jelaskan. Kemudian, kita geser terlebih dahulu ke bagian kanan, yaitu bagian frame. Jika saya klik frame ini, maka di bagian properties akan muncul berbagai jenis frame yang bisa kita gunakan dalam project kita. Di mana di Figma sendiri ada frame untuk handphone, kemudian frame untuk tablet, kemudian frame untuk desktop, dan sebagainya. Untuk handphone sendiri ada berbagai macam jenis handphone yang bisa kita gunakan seperti iPhone 11 Pro, kemudian ada Google Pixel hingga Android. Nah, di proyek kali ini, saya akan coba menggunakan iPhone pun 11 Pro X. Nah, seperti ini. Untuk frame yang awal, saya akan hapus saja. Seperti ini. Nah, fungsi dari Move dan Skill sendiri bisa kalian lihat. Untuk Move itu fungsinya untuk menggeser project kita seperti ini. Kemudian untuk Skill sendiri, fungsinya untuk memperbesar objek yang kita inginkan seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita geser lagi ke tools selanjutnya, yaitu Shape Tools yang terdiri dari rectangle line, kemudian ada row, ada ellipse, kemudian ada polygon, ada start, dan place image. Untuk place image ini sendiri, fungsinya adalah untuk mengimport gambar dari luar ke dalam Figma kita sendiri. Nah, di sini saya akan menggunakan rectangle. Oke, saya akan taruh di dalam frame, dapat kalian lihat di bagian layer. Rectangle akan masuk ke dalam layer frame seperti ini. Nah, jika saya menduplikat frame saya, kalian bisa Ctrl D, maka setiap frame akan masuk ke dalam layer dan komponen-komponen di dalam layer akan masuk juga ke dalam frame kita seperti ini. Nah, saya akan hapus satu frame ini. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita geser ke sebelah kanan lagi. Ada yang namanya Drawing Tools yang terdiri dari pen dan pensil. Nah, untuk tools atau pen tools ini mungkin para desainer sudah tidak asing lagi. Untuk fungsinya seperti ini untuk membuat sebuah objek yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa done. Selanjutnya untuk pensil sendiri,
kita juga bisa membuat objek sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke tool selanjutnya, yaitu teks. Untuk fungsi teks sendiri, yaitu tentunya membuat sebuah teks. Misalnya, di sini saya akan tuliskan Pro Figma seperti ini. Oke. Untuk posisinya, saya akan taruh di tengah, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Nah, ketika memilih tulisan Project Figma ini, kalian bisa lihat di dalam properties akan muncul properti dari teks ini sendiri. Untuk jenis font bisa kita tentukan. Di sini disediakan banyak sekali jenis font yang dapat kalian gunakan di dalam proyek kalian. Di sini saya akan menggunakan Roboter saja. Kemudian jenisnya juga kalian bisa tentukan ada thin hingga black. Kemudian di sini ada ukuran font sendiri. Nah, seperti ini. Saya akan gunakan 24 saja. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tools yang di sebelah kanannya. Ada namanya Hand Tools, fungsinya adalah menggeser project kita atau menggeser kanvas kita seperti ini, sehingga mempermudah kita dalam melihat project kita secara keseluruhan. Seperti ini. Nah, berikutnya kita masuk ke tool selanjutnya, yaitu Add Comment. Nah, Tools and Comment ini sangat membantu sekali dalam proses kolaborasi kalian dalam mengerjakan proyek di mana kalian dapat memberikan komentar di dalam sebuah proyek atau di dalam sebuah komponen yang sekiranya perlu diperbaiki seperti misalnya di bagian rectangle ini. Nah, ketika kita memilih Add Comment maka kursor kalian akan berubah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal memilih komponen mana yang sekiranya perlu dirubah. Misalnya, rectangle ini saya akan klik kiri, akan muncul form seperti ini. Kalian bisa tambahkan komentar seperti berikut, misalnya ganti warnanya menjadi merah, misalnya. Jadi merah. Kemudian kita juga bisa memberikan emoticon seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita langsung saja post. Nah, maka jika kita melakukan kolaborasi dengan orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan pesan seperti ini. Mereka juga bisa mereply pesan kita dan menuliskan balasan mereka melalui form reply ini. Misalnya, oke, seperti ini misalnya. Nah, oke. Nah, kemudian, di bagian tengah ini disebut dengan title di mana title ini sendiri dapat kalian ubah. Dan klik kiri 2 kali seperti berikut. Kemudian rubah namanya menjadi misalnya Project Figma. Oke. Selanjutnya, kita geser lagi ke sebelah kanan. Di sini ada foto profil kita atau avatar kita. Nah, jika kita melakukan kolaborasi dengan tim kita, maka foto-foto mereka atau profil mereka akan muncul di sini juga. Kemudian di sini ada button share di mana kita bisa share link project kita ke tim kita untuk mengundang mereka masuk ke dalam project kita. Oke, akan saya contohkan sebagai berikut. Misalnya di sini, saya akan copy link untuk project ini dan jika kalian melakukan copy link, jangan lupa kalian merubah ininya juga menjadi anyone with the link and view. Nah, saya akan close saja. Dapat kalian lihat di sini saya sudah membuka akun Figma saya yang lain melalui brosur lain. Dan di sini dapat kalian lihat untuk profilnya sendiri sudah bertambah sesuai dengan jumlah user atau jumlah tim yang join dengan project kita. Kemudian, selanjutnya saya akan masuk ke dalam properties di mana di sini terdapat 3 bahagian yaitu bahagian desain kemudian bahagian prototype. Nah,
Bahagian prototip ini sangat penting pada tahap prototyping di mana saya akan buatkan videonya terpisah. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya inspect di mana di dalamnya ada kode CSS dari tampilan project UI design kita. Di mana di sini sangat membantu para developer dalam mengerjakan project kita. Di sini tidak hanya CSS saja, ada iOS juga, kemudian ada Android juga. Oke, kita kembali lagi ke bahagian desain. Kemudian untuk background dari canvas sendiri dapat kita rubah seperti ini. Kemudian di sini saya pilih rectangle. Di sini ada posisi seperti line horizontal dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada lebar maupun tinggi dari objek yang kita miliki. Kemudian di sini juga ada border radius. Misalnya, di sini saya akan beri nilainya 20. Nah, dapat kalian lihat di rectangle, sudut dari rectangle kita melengkung seperti ini. Tapi jika kita ingin membuat border radius yang berbeda di setiap sudutnya, kalian bisa klik independent corners ini. Nah, misalnya ini saya ganti menjadi 0, kemudian ini saya ganti menjadi 0 juga sehingga tampilan dari rectangle kita seperti berikut. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya fill. Fungsinya adalah memberikan warna di dalam objek kita. Nah, di sini ada tipe-tipe pewarnaan yang bisa kita gunakan seperti solid, linear, nah seperti ini, kemudian ada radial, angular, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan pilih solid saja, kemudian di sini. Kalian bisa masukkan kode hacknya juga, kemudian untuk opacity, bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan misalnya 15% seperti ini. Kemudian 70% seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, di bawahnya ada yang namanya stroke. Fungsinya adalah memberikan outline pada sebuah objek di project kita untuk warnanya bisa kita rubah-rubah juga sesuai dengan kebutuhan kita. Ini opacity-nya juga bisa kita rubah. Selanjutnya, ketebalan dari stroke dapat kita ubah juga misalnya di sini 4. Oke. Kemudian untuk posisinya juga ada center, inside, kemudian ada outside juga. Kemudian ada effect. Di sini ada beberapa efek yang bisa kita gunakan seperti inner shadow, drop shadow layer blur hingga background blur. Di sini saya akan contohkan untuk drop shadow. Saya akan klik ini. Nah, untuk nilai X misalnya, saya akan berikan nilainya 6, kemudian Y-nya adalah 6 juga. Kemudian untuk blur, saya akan berikan 20. Nah, dapat kalian lihat objek ini memiliki sebuah bayangan di belakangnya. Untuk color dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita misalnya warnanya adalah abu-abu atau hitam. Kemudian untuk opacity-nya di sini kita bisa sesuaikan seperti ini. Oke, saya close saja. Selanjutnya, di sini ada fitur export. Nah, untuk export sendiri, dapat kalian gunakan untuk mengekspor semua project atau beberapa frame yang kita butuhkan saja atau beberapa objek yang kita butuhkan seperti berikut. Kemudian untuk jenis filenya ada beberapa jenis seperti PNG, ada JPG, dan jenis file yang lainnya. Kemudian ada pilihan berapa besar file yang kita ekspor. Di sini ada 1 kali yang artinya, file akan diekspor sebesar tampilan normalnya seperti ini. Kemudian ada 2 kali yang artinya objek atau project yang kita ekspor, ukurannya akan dikalikan 2. Oke. Nah, di bahagian properti sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bahagian layer. Nah, di bahagian layer sendiri, ada beberapa bahagian yang perlu kita ketahui, ada bahagian layernya sendiri, yang terdiri dari layer project kita. Kemudian ada bagian aset,
Fungsi aset ini sendiri akan saya buatkan videonya terpisah, kemudian ada page. Nah, perlu kita ketahui di Figma ini, kita dapat membuat beberapa page dalam satu project. Misalnya, project Figma ini dapat kita tambahkan sebuah pemisalnya, page 2 seperti yang berikut. Nah, setiap page ini dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, page 1 dapat kita gunakan sebagai main page kita untuk membuat UI design atau project UI Des. Kemudian untuk page 2 misalnya kita gunakan sebagai tempat menyimpan komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam main page misalnya. Nah, untuk fitur-fitur secara mendetailnya akan kita ketahui sambil jalan saja. Oke, untuk video kali ini sudah berakhir. Untuk kalian yang menyukai video ini, kalian bisa subscribe channel ini agar tidak tertinggal informasi-informasi dan tutorial-tutorial yang lainnya. Dan jangan lupa share juga ke temuan kalian agar teman kalian memiliki referensi yang sama dengan kalian juga.